gerhana bulan ya sekarang ya. Gurung sholat kan? Bikin sholat enggak? Engkau air bikin sholat. Tadi sudah tak terangkan di masjid. Sholat gerhana itu caranya kan 3. Singkatnya ada 3 cara. Cara sing paling adna, sing paling level ekonomi itu seperti sholat sunnah biasa, kayak sholat raweh, kayak sunnah qobliyah subuh, qobliyah duhur, normal 2 rakaat dengan niat sholat gerhana bulan. Sholat sujudnya ya apa, ruku'i ya apa, normal, nggak ada perbedaan. Itu paling gampang. Itu bisa diterapkan untuk orang-orang yang takut salah karena sholat sendiri. Tapi ojo gawe coro iki, kecuali kepepet. Kita naik level coro yang nomor 2, yaitu sholat 2 rakaat. Dalam rakaat itu ada 2 berdiri, ada 2 rukuk. Normali 1 rakaat itu 1 berdiri, 1 rukuk, 2 sujud, ya kan? Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud. 1 rakaat ada 2 sujud. Yang 2 cuman sujud tok. Tapi untuk sholat gerhana dalam 1 rakaat ada 2 berdiri, ada 2 rukuk. Terus baca apa? Ya Fatihah kayak biasa. Berdiri pertama Fatihah surat, berdiri kedua bukan rakaat kedua, berdiri kedua Fatihah surat. Rukuknya baca apa? Ya baca rukuk Subhana rabbiyal azim. Terus nanti bangun dari rukuk pertama itu baca sami Allahu liman hamidah apa takbir? Karena kan berdiri lagi. Baca sami Allahu liman hamidah. Berarti sami Allahu liman hamidah itu dibaca 2 kali dalam 1 kali berdiri. Jelas ya? Terus suratnya baca surat apa? Rodok 2 titik lah, jika ngisin-ngisini. Minimal misal surat yang diwaca Al-A'la kan rodok dawa, Al-A'la Al-Ghasyiyah. Rakaat kedua engko misal Ad-Duha Al-Insyirah. Rakaat pertama Al-Falaq, An-Nas, Kulhu, Al-Kautsar. Kecepatan iki salat apa iki? Tujuan gerhana itu, sholat gerhana itu adalah sekiranya awak dewi sholat gerhana, karena sholat kita lama mengerjakan, maka selesai sholat gerhana yo mari. Asli nih ngono asli nih. Makanya cara sing paling top, sing paling afdol, paling bagus 1 rakaat atau rakaat pertama, berdiri pertama itu baca Al-Baqarah, berdiri kedua itu baca Ali Imran. Kesemutan jenengan. Ya katanya nyoba gak apa-apa. Tak siapno Quran gede. Di rumah ada Quran besar. Engko sing imami kaji maro payah tak turu. Engko lek mari engko kabari tak gembok raron kok. Jadi rakaat pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran. Nanti rakaat kedua berdiri pertama An-Nisa, berdiri kedua Al-Maidah. Wah, lumayan nih. Itu pun rukuknya rukuk pertama baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak durasinya itu seperti baca surat Al-Baqarah 100 ayat. Jadi kalau diperhatikan berdiri pertama, berdiri kedua, rakaat pertama, berdiri pertama, berdiri kedua, rakaat kedua, itu semakin akhir semakin cepat, semakin apa? Semakin pendek. Tapi ya sak pendek-pendek, le Al-Maidah ya gak pendek. Pendek iku kulhu pendek ya. Le Al-Maidah tetep to. Apa pemane wong sing gak tau ngaji padha. Kena sabih isma rabbikal a'la surat apa sing diwaca cek dawa. Njalukmu apa? Al-Kautsar ae. Yang ini iki makanya kadang lek baca satu hadis al-jannah mustaqah. Surga iku rindu kepada 4 golongan kalau tidak salah dalam hadis kula supi. Di antara 4 golongan yang dirindukan sama surga, talil Quran, wong sing sregep maca Al-Quran. Wong maca Al-Kautsar, juga khatam Al-Kautsar. Jadi lek ingin dirindukan surga, maka harus sering-sering baca Al-Quran. Soal hasil sudah. Ini kulo hajat salat gerhana iki soalnya.
Sholat gerhana tak? Habis ngaji sholat gerhana kita ya. Gue rakaat pertama Al-Baqarah. Ya apa itu mumpung libur ya kan? Hah? Enggak sing ngantuk-ngantuk bisa dan pinggir ae. Ya sih, ngantuk bisa sih. Jadi rakaat pertama nanti baca suratnya sing lumayan lah, enggak panjang-panjang. Paling Yasin, mari ngono Al-Waqiah ya udah Al-Muluk. Anu saat kalau nggak ada hajat nang dia mari ngeten saat mari ngaji gitu aneh ono perlu aku. Mana anak itu? Kok hilang? Udah ya. Tuh ambil ya. Pun. Jadi hadis yang dibaca kemarin dan sekarang ini banyak poin-poin penting yang dibahas, menarik memang. Salah satunya ini. Asyaddu ummati li hubban, hadis 173 itu. Umat yang paling mencintai aku, umat yang paling besar rasa cintanya terhadapku, kata Nabi Muhammad, itu adalah generasi yang hidup atau yang lahir setelah aku. Gak tahu ketemu aku, tapi yawaddu ahaduhum annahu faqada ahlahu wa malah wa annahu ru'ani. Kalau bahasa kita itu biasanya ono lagune Maher Zain itu kol ruhi fidak, ruhi nyawaku, fidak tak gadaikan, tak tawankan, artinya tak gadaikan, saya korbankan demi apa? Demi engkau Rasulullah. Itu adalah puncak satu pembuktian seorang hamba cinta ke Nabi Muhammad SAW. Kalau korban harta banyak, ya bukan banyak sih, ada. Mengorbankan apapun, kesempatan, waktu ada. Cuman nilai yang paling tinggi pengorbanan ketika seorang hamba itu sudah gak memikirkan nyawanya, yang dipikirkan ya opo awake iso bareng ngambil kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya waktu ngaji sore tadi kula kan sedikit nyinggung di mana ada beberapa ulama itu kalau sudah sholat itu dikutip dalam beberapa kitab, isna'u ma badalakum, aku kate sholat engko oleh aku sholat kon rame gak popo, anakku rame gak popo, wis pencilaan gak popo, tapi lek aku gurung sholat ojo sampai awakmu gawe rame. Kenapa? Karena saat beliau sholat beliau terfokus dengan urusan sholatnya, terfokus dengan Allah, sehingga sesuatu yang ada di telinga itu nggak dengar sudah. Rame ada hirup pikuk, ono opo, ono bom gampangannya, nggak kerungu. Kenapa? Karena sudah fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita kan hanya dengar, kita hanya tahu cerita-cerita tadi, sehingga karena kita hanya dengar dan kita nggak bisa merasakan, akhirnya dengan mudah kita berkomentar, mosok, ini gimana? Mosok sih, kok iso? Mosok kok iso itu pasti terucap. Kalau itu gharaib, hal yang mengherankan yang dialami ulama, itu akan kita komentari karena kita nggak merasakan. Kok iso yo? Makanya contoh sing paling gampang tadi, jenengan sing apa? Ndek HP ku. Delok film, khotam film siji nang film loro, delok YouTube khotam film loro nang film telu, utawa jenengan delok apa itu di YouTube spoiler ya, yang film-film yang cuman 23 menit di ringkas itu apa jenenge ya, spoiler kan ya. Nah, itu kan kita lihat iso sampai 2 jam nggak terasa. Mulai tukang ngaji jam 10 langsung nyekel HP sampai jam biru, sampai subuh. Itu kan kita nggak heran. Misal Hafiz sampai subuh nyekel HP, kita nggak heran. Soalnya apa? Ya pada dasarnya kita itu masih senang dengan hal-hal yang semacam ini. Jadi kan sing dulinan game 3 jam, petang jam, 5 jam, ya nggak heran kita. Paham? Tapi kita akan heran kalau itu dialami oleh ulama. Ulama iso ngaji yo,
sekali lungguh iso sampai 5 jam ngaji. Kenapa kita heran? Karena kita nggak merasakan yang mereka rasakan gitu loh. Herannya kita sebabnya di situ. Makanya tak kasih contoh untuk hal-hal yang semacam itu supaya itu jadi perbandingan. Orang bisa seneng dengan hal-hal yang duniawi, awet senengani, gak bosen. Apalagi orang kalau sudah jatuh cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Nabi Muhammad, dengan syariat. Ojo heran. Lek ono ulama seperti yang tak bilang Mbah Gus Najeh dan Yai Mansur Lirboyo, itu saya lihat YouTube-nya sekali ngaji duduk itu 3 jam 45 menit, petang jam lah. Ayo jangan jadi santri ini, petang jam ya, lenggumuri senden tuh beliau. Padahal santri pula apa sih santri? Kan cuma lungguh aja nek ngrungokno. Nggak nyatet titik-titik kan gitu. Sing ngomong toko awal sampai akhir. Ya kurune sing baca. Tapi kok bisa betah tadi. Nggak usah heran gitu loh. Artinya kalau kasih contoh hal semacam ini supaya nalar kita gerak. Oh iya sih. Ternyata ulama itu ada di batas semacam itu. Sayyidina Abdullah bin Zubair. Sayyidina Abdullah bin Zubair. Yang dokter atau medis saat itu mengatakan bahwa ya cara sekarang luka diabetes. Lukamu itu harus diamputasi kakinya. Soalnya jika diamputasi, luka indalar nanti ini kaki habis. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Zubair dibilang, oh jenengan lek pingin gak loro, jenengan nanti tak kasih mukhadir. Mukhadir itu cara sekarang bius. Apa iki bius ini? Ya nanti kalau jenengan disuntik itu jenengan gak sakit operasinya. Efeknya apa? Gak sadar. Hah? Gak sadar aku. Iya gak sakit, gak sadar. Akhirnya jenengan gak sakit. Berarti aku gak enak nang Gusti Allah sing dipikir nang kono. Berarti aku gak enak nang Gusti Allah. Ya jadi gak sadar, paling setengah hari tok. Lah, ndak. Lah terus ya apa? Aku engkau sujudku suwe, pas sujud iku ketokon sikilku. Bayangkan, kalau gak paham operasi versi dulu ya. Ya apa? Apa jenenge? Nyetet tadi itu. Tapi ketika sujud disitulah terjadi operasi. Sehingga ketika salam, assalamualaikum, langsung takon langsung operasi. Mari ta, kudu ndelok sikile, tapi takon, wis mari ta dioperasi sikilku, wis diketok ta. Sampun. Enake ngomong gak kerasa aku. Jenengan setengah jam ngaji kerasa bisa. Ya kan? Dikene ki ono cecek mlaku set. Oh gak fokus nang aku, gak fokus nang kitab jenengan. Dulu cecek iki katanya mlaku nang ndi. Ojo nang aku aja sampai orang-orang kita kayak gitu kita ini. Nggak bisa. Orang yang pikirannya disibukkan dunia, sehingga kita selalu memandang atau menganggap sesuatu yang nggak masuk di akal karena dilakukan ulama itu hanya, kalau bahasa Inggris itu apa? Bullshit. Omong kosong, omongan itu nggak ada. Omongan bullshit itu adalah omongan yang diucapkan siapa? Sahabat Nabi Muhammad. Musuh Nabi Muhammad. Waliyadzubillah. Musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh Nabi Muhammad itu selalu komentar terkait Quran. Qalu asatirul awalin. Apa ini? Ini berita-berita biyen kan? Berita-berita gak kanggo kan? Ada itu ketika diceritai ya Rasulullah, cerita api, cerita hikmah, bullshit. Ya sekarang kita sama. Kita nyampaikan ceritanya ulama yang cerita itu bukan untuk dikomentari, tapi untuk mengukur iman kita. Awak dhewe iki ngaji, awak dhewe iki sholat, awak dhewe iki berusaha poso, tapi ojo merasa hebat. Itu poinnya. Ojo merasa kita itu hebat. Dengan cara apa? Dikaji ceritanya ulama. Ya Allah geledek yo. Ternyata aku ini gak ada apa-apa nih dibanding beliau-beliau. Kita merasa rendah. Kita merasa aku butuh apa-apa. Dengan cara kita nggak merasa apa-apa, itulah yang dicari, ada inkisar. Kita tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lek wis ngaji, mari ngono ngrasa api, salat ngrasa paling bener, poso ngrasa paling hebat, sedekah wis ngrasa wong paling top, pantes mlebu swarga nek koyo aku ngene iki. Terus kate niru sapa perasaan kayak gitu. Makanya tujuan-tujuan ngaji itu tuh tadi. Kita ini gelasnya kurang itu. Gelasnya kurang, wedangin bu kurang apa enggak. Terkait dengan tadi ya, orang
rela menghilangkan nyawanya hanya untuk belani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak cerita menarik dari sahabat. Di antaranya Abu Insyaallah ya kun Aba, ada sahabat Abu Dzar, ada sahabat Abu siapa ya coba bro. Itu pernah tak ceritakan. Ini sahabat perang Mu'tah atau perang Tabuk, perang di musim panas. Musim panasnya sana sama musim panas ini beda. Perang di musim yang sangat panas. Kemudian sahabat ini ta'akhir, izin sama Nabi Muhammad, kanjeng Nabi, apa? Menawi kula telat ya napa? Menawi kula telat ya napa? Sahabat berangkat, jangan berangkat, kula telat kula ten griya riyen. Cara sekarang saya ada perlu. Tak apa, tapi kan berangkat perang kan? Nggih, kula berangkat perang. Pulang. Abu Khaisamah pulang. Ketika sahabat itu pulang, Rasulullah berangkat bersama rombongannya. Perjalanan berangkat perang itu butuh perjalanan seneng-seneng. Kayak jenengan kene nek ziarah lah kadang kalau diceritani kok ada Ustaz, orang-orang itu ziarah kayak bis terus di bis karaokean. Hah? Kok iso di bis karaokean iki? Lo kan perjalanan Ustaz. Kok iso? Ini kate ziarah numpak bis baru di bis karaokean muter dangdut nyanyi bareng-bareng. Ini kate ziarah tak kate ndelok konser iki. Lo kan ndak apa-apa Ustaz. Ndak apa-apa. Lek kon takon nang aku haram dari Kanjeng Ma'ruf. Finar. Adab akhlak jenengan nekate budal nang masjid ono akhlaki. Gak mungkin kita berangkat ke masjid nyun sewu. Ini contoh yang bukan akhlak tapi harus dihindari ya. Bukan berangkat ke masjid rokokan. Ya apa prakteknya rokokan? Gaya aku disalah gaya aku. Waya. Bagus. Sampai melaku nang masjid. Nunggu tutungan ke masjid. Aku njogo masjid. Ente bener mlebu masjid karo rokokan ku apik bener ente. Cuman ente salah karena mulut ente bau rokok itu loh. Maksudnya ente kate mlebu masjid ya aja rokokan. Kate mlebu masjid iku bersih. Mulut bersih, kelambi bersih, wangi, itu baru masuk masjid. Ada adab. Iki ndak kate mlebu masjid rokokan. Ada Abu Khaisamah, kembali ke tadi. Abu Khaisamah izin telat Kanjeng Nabi, diturut kami Kanjeng Nabi ya. Sahabat berangkatnya sahabat perang itu berangkat yang betul-betul sudah. Yang mereka pikirkan, aku lek gak mulai selamat oleh ghanimah berarti aku yang meninggal dunia. Itu yang dipikirkan. Pilihannya cuma dua, gak ada opsi tiga, gak ada. Aku lek gak mati di perang, ya berarti aku mulai selamat gawa ghanimah. Akhirnya ketika Sayyidina Abu Khaisamah tadi itu pulang, panen kurma di omah bojone loro, istrinya 2, istri loro wadandan kabeh, dandan ayu kabeh, dan istrinya nyiapkan air. Lek musim panas itu adalah sing paling enak banyu es kan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menantunya Kanjeng Nabi itu sudah bilang termasuk nikmat dunia kita minum banyu es, kata Sayyidina Ali. Jadi banyu es itu termasuk salah satu nikmat itu dunia, terlepas dari jenengan gak oleh karena pilek atau apa, ini banyu es itu nikmat memang. Nah itu disiapkan air es di musim panas, bojone dandan ayu, panganane nyepak. Langsung Abu Khaisamah yang di rumah itu delok bojone padha dandan kabeh, delok panganan nyepak, delok banyu nyepak, kamar kari turu. Sing dipikirkan Abu Khaisamah, aku enak-enakan di omah, panganan akeh, bojo wis siap-siap. Sedangkan saiki di detik ini, di menit ini, Kanjeng Nabi berangkat perang, kepanasan. Kanjeng Nabi kepanasan, ambil sahabat, kesulitan. Mari aku enak-enakan di gini. Wallahi demi Allah aku nggak rela. Andai kata Abu Khaisamah makan halal,
Abu Khaisamah kumpul dengan istrinya halal. Kenapa? Karena satu sudah izin Nabi Muhammad untuk telat, dan yang dikumpuli istrinya, yang dimakan tujuannya menyenangkan istrinya. Tapi enggak, Sayyidina Abu Khaisamah langsung mikir, enggak wis aku berangkat. Bilang ke istrinya, iki panganan, cara sekarang, iki panganan, nggih bungkusan apa? Ya dibungkus, tak gowo namaku. Langsung berangkat sendiri. Berangkat sendiri, ternyata Rasulullah sudah samping jauh dan Rasulullah sudah bikin tenda, kemah-kemah, kem perang kalau sekarang. Ketika sudah ada di tenda, itu terlihat jauh dari padang pasir. Ada orang laki-laki pakai kuda. Ini sahabat lapor sama Nabi Muhammad, kanjeng Nabi, apa? Ada satu orang dari jauh kanjeng Nabi yang datang. Rasulullah lihat dari jauh. Gak ketok, jenenge orang kok jarak jauh, gak tahu siapa. Tapi Rasulullah langsung bilang, kun Abu Khaisamah, titenono, sing teko Abu Khaisamah ini. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ternyata betul yang datang Abu Khaisamah. Dan ketika datang menyampaikan salam sama Nabi Muhammad, ternyata sama Nabi Muhammad langsung dibilang, sing kon pilih, yang kamu pilih, milih apa maksudnya? Kamu nggak milih tidur di rumah, nggak milih kumpul sama istrimu, nggak milih makan, tapi kamu justru milih datang ke sini, itu lebih baik buat kamu. Itu langsung dapat gembira dari Nabi SAW. Nggak lama kemudian Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, kalau nggak salah, Abu Dzar Al-Ghifari datang, ijen. Ambil kanjeng Nabi dilihat, kun Abu Dzar, iki sing teko saiki Abu Dzar iki. Telat Abu Dzar. Langsung kanjeng Nabi bilang, miskin Abu Dzar, Abu Dzar iki wong seaken. Dari murid iki ijen, hijrah atau apa kalau supi, ada 3 kali sendiri kalimat dari Nabi Muhammad. Salah satunya, engkau mati pun ya ijen, nanti meninggal dunia dia sendirian. Ternyata betul, meninggalnya dalam kondisi sendirian, anaknya bingung singkatnya makamkan, karena Rasulullah sudah wafat. Ini sahabat Abu Dzar ini urip ambil anaknya, ketika sendirian langsung ditaruh di samping jalan. Coro saiki ono jalan setapak atau jalan raya, anaknya gendong runu di dalam di embong. Bapak sing sedo di dalam di embong, pinggir embong. Kenapa? Berharap ada kafilah, rombongan sing lewat. Ternyata yang lewat rombongan sahabat. Rasulullah sudah sedo. Siapa yang lewat? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lewat dengan beberapa sahabat, langsung takon, loh, ini siapa sing meninggal? Bapak kulo, siapa Abu Dzar? Langsung Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nangis. Nangis satu karena melihat Abu Dzar sudah sedo, 2 iling dawuhe kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, kanjeng Nabi betul. Dari kanjeng Nabi Abu Dzar ki seaken, salah satu seaken nih, dhek mati ijen. Artinya nggak ada orang yang kenal, nggak ada orang yang tahu. Hanya sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ayo dimakamkan saiki, dimakamkan oleh beberapa rombongan tadi itu. Ya, kembali ke tadi bahwa tingkat kecintaan kula jenengan ke Nabi Muhammad itu digambarkan lewat pengorbanan kita. Kalau kita berkorban untuk Nabi Muhammad, semakin besar pengorbanannya, semakin besar bukti cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satunya nih, jenengan ngaji iki, jenengan niati, aku pingin cedek ambil Nabi Muhammad. Ini jadi salah satu wasilah, salah satu cara iso cedek ambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis nomor 176, dengan tinggali, Isna'il ma'ruf, berbuatlah yang baik, ilaman huwa ahlu, kepada orang yang pantas untuk kita perlakukan baik, wa ila ghairi ahli, atau kepada orang yang nggak pantas untuk kita berbuat baik. Fa in asabta ahla, asabta ahla, kalau sesuai target maka kamu akan sesuai target. Artinya yang dapat kebaikan ya pantas untuk dapat kebaikan. Wa illam tusib ahla, tapi kalau ternyata kebaikanmu meleset bukan pada orang yang semestinya, kamu gak akan lepas, justru kunta anta ahla, kamu termasuk orang yang berstatus berbuat baik. Ini anjuran bahwa kebaikan itu gak boleh, bahasa kita, bahasa sekarang, gak oleh pilih kasih, itu gak boleh. Wong sugih wong miskin podo, pejabat rakyat sama. Artinya sama itu perlakuannya kita kepada mereka semuanya harus sama. Tapi kalau kita ngundang pejabat, Ustaz,
atau ngundang ustadz itu kan kita taruh depan. Ono ustadz yang tak undang, ono kiai, ono habib, ada pejabat taruh depan, iya taruh depan. Berarti nggak sama perlakuannya. Perlakuan sama itu bukan dalam hal menempatkan, tapi dalam hal podo diundang kabeh. Podo oleh berkat kabeh, mangan kabeh. Tapi dalam urusan perlakuan penghormatan jelas semuanya menyesuaikan. Kalau kita menghormati kiai berarti karena warathatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Kalau kita hormati para habaib karena di dalam diri mereka ada dimanya, ada darahnya. Kalau kita hormati para pejabat karena Nabi mengajarkan muliakan orang yang dimuliakan di kaumnya. Ya kalau sekarang itu RT RW itu kudu ditelek taruh depan. Ini insya Allah jenengan ngundang, kalau yakin jenengan ngundang ustadz, kiai, saya yakin di antara jenengan sudah pasti naruh tempat sendiri lah khusus, ya kan? Itu pelajaran. Kadang kita melihat lek coro kulo secara pribadi, saya pribadi sih logo di tengah mau di samping di anu, asalkan kita di kampung dimanapun nggak apa-apa, masih aman-aman aja. Tapi ketika kita melihat yang tempat kayak gitu itu berlaku untuk abi, berlaku untuk yang sepuh Yai Isa dan lain sebagainya, kita agak ingkar. Kok iso awakmu iki apa? Gak iso menghormati siapa? Kiai, gak iso menghormati ulama, gak iso menghormati habaib. Lu kan kiainya gak minta hormati. Lek prinsipmu iki prinsip ya apa sih? Kita itu diajarkan untuk menghormati. Masalah kiainya gak minta menghormati itu betul. Siapa yang mau minta dihormati? Gak mungkin corong dengan muda kiainya ngomong, aku untuk lunggune di ngarep yo, untuk kursinya ke onong ini, wedani ke onong ini. Gak mungkin. Tapi nahnu nafham, kita paham, kita diajarkan sama Nabi. Oleh aku ngundang kiai, berarti aku kudu nempatkan tempat yang terhormat. Berarti aku kudu berkati pun beda. Ngundang kiai berkati podo. Nggak salah kan? Anda nggak salah, tapi Anda nggak peka. Anda nggak peka. Lek nggak peka berarti bahasa kasar ya pekok. Kok iso? Berarti kiai ini nggak dihormati. Kon balik belajar mana ki? Inti kita nih menyamaratakan semua orang itu sama. Lek bapakmu kon undang, mari ngono gak tempat, kate kon delen coba bapakmu. Pak, di jero full Pak, di Jawa ya Pak ya. Kan tidak mungkin. Mau bapakku kok apa? Tak delen tempat sendiri, tempat terhormat. Kenapa? Kita anggap itu orang mulia, apalagi kiainya, ustadznya, habaibnya, dibedakan. Mengkulit kita di pulau sendiri, pulau diajarkan untuk cara menghormati ustadz, habaib, kiai. Kalau beliau datang ke rumah, beliau bicara bahasa kasar ini, maksudnya waktu kemarin halal bihalal itu, halal bihalal kantor kemarin kan halal bihalal. Alhamdulillah bisa ditakdir ngundang keluarga dalwa. Ulo maju mundur, ngundang enggak. Maksudnya bukan ngundang sih, lebih tepatnya gelem ketempatan halal bihalal loh enggak gitu. Akhirnya Umi bilang, PN Jukuun halal bihalal dalwa delen gini. Mumpung abi umi sik seger, sik sehat. Timbangannya kan ngeselin. Nggih pun langsung tak hubungi arek penanggung jawab. Halal bihalal Pasuruan, arek dalwa Pasuruan tak pek. Dilalah, ditakdir gitu sama Gusti Allah. Polai sing tuan rumah iki aku dan kulo statusnya aktif ngajar di dalwa. Arek-arek sak ngundangi guru-guru dalwa. Keluarga dalwa, Abu Yazan, Bib Segaf, Bib Ali, Bib Husen, pas renang aku kabeh. Kulo lah ketempatan. Misal lagi Mas Adi ki penanggung jawab halal bihalal. Sing ngundang lah Mas Adi ya kudu aku. Sing dateng sowan, sing anu kan gitu. Lamun aku melo ambil Mas Adi, ayo Mas Adi tak kancani. Engko sing ngomong juru bicara ya Mas Adi kan tanggung jawab. Iki ndak. Tutuk karepe Abu Yazan meneng kabeh. Lih. Inti sing ngomong iki kan sengaja. Lek acara aku gak apa-apa rek, acara khitanan anakku, acara aku pindah oma, acara aku enggak, itu acara aku. Iki acara dalwa aku tuh acara aku iki. Aku cuman ketempatan, tapi ala kulihat dapat hikmah semuanya sudah. Kulo maju ke guru kulo Abu Yazan sampai 3 kali. Abu Yazan rubah dino.
maju mana sampai 3 kali alhamdulillah ditakdirkan bisa hadir semua. Wah itu kita musyawarah sama tim. Ya apa ini? Abuya biro. Abuya kita masih berapa? Tim Segaf biro, tim Ali biro, anu biro. Semuanya direng-reng, gak asal-asalan. Sopo jari aku, gak ono apa jari aku. Lah apa jari aku enten kayak 50 juta gak apa-apa. Mungkin ini kadang gak jelas. Langsung direng-reng berapa? Abuya sekian juta, tim Segaf sekian juta, anu sekian. Akeh. Tak kayak kitab, tak kayak anu, engko wocon. Bagaimana gambaran ulama menghormati gurunya atau gambaran sahabat menghormati nabinya. Gak ada israf, ini aturan. Tidak ada yang namanya berlebihan kalau Anda urusan menghormati. Apa mana sih dihormati kudu tamu biasa, tapi gurumu, tapi kiaimu, tapi habibmu, gak ada yang biasa. Harus istimewa. Bahkan satu ulama, kalau nggak salah Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, itu sekali ada tamu biasa, beliau wedhus. Pernah suatu saat gurunya rawuh, ketika ada dengar berita gurunya datang, langsung Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ngokon muridnya beliau wedhus 5. Gurunya piro sing teko 100 siji. Kenapa beliau wedhus 5? Gurunya itu seneng atine wedhus. Dibeleno wedhus, atiku dikumpulno, dikasihno. Jadi gurunya, kok beliau apa ini? Beliau wedhus anu. Kata murid Habib Abdullah, Bib, tidak ada kata berlebihan dan jenengan nggak minta, itu murni dari saya. Karena saya mampu, karena saya bisa, tak kasih. Oh, Dewi enggak. Samine. Kalimat samine itu nunjukno medhit gampangane ya ngono. Ojo kaget aku. Mbok tuman kok vaksinan iku arek. Ada kita diajari kayak gitu sudah. Bahkan kalau kita ketemu di jalan, kula ketemu guru kula, ketemu mau nggak mau harus mati. Ndak, aku kudu ngekei. Aku kudu. Itu cara kita untuk hormat kepada mereka dan nggak ada ruginya, sama sekali nggak ada ruginya. Ada tarbiyah, ini pendidikan. Karena kita sadar ya Allah, aku iso ngajar, aku iso duwe ilmu. Kalau bukan karena guru dari siapa? Bahkan kita disambungkan, itu salah satu nun sewu secara pribadi. Salah satu hal yang bikin harus kita itu hormat ke guru, terutama untuk diri kulo. Karena kulo disambungkan kepada Abuya Hasan, disambungkan kepada Abuya Maliki. Maksudnya secara sanad keilmuan. Kita punya guru yang semacam itu kudu apa? Kudu biasa gitu loh. Gampangane gini wes. Orang jadi umatnya Nabi Musa itu kan sudah keren. Karena menjadi umatnya seorang nabi. Tapi ketika orang dipilih untuk jadi umatnya Nabi Muhammad, itu keren bukan main itu. Satu kemuliaan. Apa mana dipilih untuk jadi sahabatnya Nabi Muhammad. Itu sangat keren. Orang-orang yang dipilih, apalagi dipilih juga selain jadi sahabat, misal kita bukan sahabat, tapi kita dipilih sebagai penerus atau orang yang berdakwah memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad. Itu keren. Makanya yang rugi ketika ada majal, ketika ada kesempatan, kita bisa ikut andil syiar di situ, tapi kita nggak ikut-ikutan. Apa? Kesel aku, males aku. Nah, itu nggak ada sifat pejuang kayak gitu. Itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan agama Islam. Ini Mbak Nang di mana aku kira cerita ini. Ada. Jadi berbuat baik kepada siapapun, gak pilih kasih sudah. Siapapun orangnya, kita perbaiki hubungan kita dengan mereka. Meskipun mereka memperlakukan kita dengan cara nggak baik. Kemudian selanjutnya hadis 178. Kata Rasulullah, aku ngecek swargo, tak cek swargo itu. Ternyata isinya orang surga rata-rata itu adalah fuqara, wong-wong sing melarat. Orang-orang yang miskin itu banyak penghuni surga. Mari ngono sing akeh utange pas ngaji, alhamdulillah, aku akeh utange rek, swarga iki jelas iki. Pinjol apa ini swarga pinjol? Utang toko pinjol swarga. Ditabok istri ini ya. Apa selain pinjol apa nih? Judol. Iku pasangan besti iku gak iso dipisah iku pinjol sama judol iku. Ada. Jadi surga itu diisi oleh orang-orang yang fakir.
wattalatu 'alan nar, dan ketika aku ngecek neraka, kata Nabi Muhammad SAW, ternyata sing tak lihat neraka itu isinya adalah perempuan. Bojone ngamuk-ngamuk dikai hadis iki, dedek iki lho Dek, jare kanjeng Nabi mari ngecek neraka, di neraka sing akeh wong wedok. Itu Dek, ojo gak boleh. Doakan istrinya kita adalah calon-calon penghuni surga. Mosok seneng wong wedok yang bangun rokok kan, tidak seneng kan. Ustaz Abdul Somad itu cerita waktu di mana itu, di pokoknya di salah satu kantor polisi mana itu, ketika ngudang wong lanang-lanang, ya polwan, bukan polwan, apa namanya itu, bayangkari ya, wong lanang bojone polisi apa, bayangkari, itu digudang sing lanang. Pak, besok kalau laki-lakinya masuk surga, ditanya Ustaz Somad, Ustaz, kalau kita laki-laki masuk surga Ustaz, iya, apa nanti perempuan kita juga masuk surga? Insya Allah iya. Terus ketemu lagi Pak, iya ketemu lagi, sing lanang-lanang ku diwara ketemu ambek bojone mana wis sumpek. Di dunia diomeli, masa di surga kate diomeli mana ini? Tadi sini bayang wong lanang polisi-polisi itu, waduh, di dunia diomeli. Mun di surga diomeli kan gak lucu aja, ya kan? Padahal sing wedok-wedok pas ditakoni, Bu, kalau nanti di surga ketemu sama suaminya mau ndak? Mau. Semangat sih wedok-wedok, belum. Giliran sing lanang-lanang, Pak, engko di surga ketemu bojone gelem apa ndak? Menenggak itu. Karena saya ngerasa kapok sana pun, ya Allah, hasil sudah. Tapi tadi kita itu punya aib nggak bakal bisa dilihat oleh diri kita, pasti. Yaitu kula buktikan ketika kula kali dengan ngaji, ketika bahas istri kan koyok-koyok sing salah sing wedok, iya kan? Koyok-koyok jenengan iki suami bertanggung jawab, koyok-koyok, ya kan? Tapi giliran kalau ngajak ibu-ibu, siapa nih ibu-ibu yang ngono pisan? Ayo opo Ustaz, wis kasek Ustaz, nek iso tuker tambah gak apa-apa Ustaz. Bojone kate ditukar tambah ngene. Ya Allah, kok ngono tak pikir iya sih. Gak salah kalau akhirnya satu nasihat dari ulama, pernikahan itu tidak membutuhkan dana yang besar. Nah, insya Allah kalau butuh dana yang besar, kebahagiaan itu hanya datang dari orang kaya, ya kan? Tapi pernikahan itu kuncinya ada pada ilmu. Yang suami belajar apa saja haknya suami, dan yang istri belajar apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi haknya haknya suami tadi. Dengan cara saling belajar akan saling memaklumi dan saling melengkapi. Terakhir, utlubul hawaij bi izzatil anfus, kata Rasulullah, kalian itu kalau ada hajat, kalau ada keinginan, maka gapailah keinginan tersebut dengan jiwa yang mulia. Artinya gak perlu merendahkan diri. Maksudnya merendahkan diri tadi, ini bukan berarti menjadi pegawai itu jelek, dah. Jadi pegawai itu mulia. Yang jelek itu adalah cara-cara kotor untuk mendapatkan keinginan. Ya tadi judi, pinjol itu merupakan bukan dengan cara yang terbaik karena merendahkan dirinya. Atau mungkin seseorang yang seseorang yang Allah kasih kesempatan untuk jadi ustadz, jadi kiai. Dia punya toko, rata-rata punya toko parfum, kelambi, beras dan lain-lain misal. Itu pantas. Kenapa? Ya jualan kayak gitu tuh pantas. Ustadz dodolan kelambi pantas. Mau yang nunggu ustadznya sendiri atau yang nunggu orang lain, monggo nggak apa-apa, pantas ya. Tapi ini, kalau ustadz dodolan pakaian dalam kan nggak pantas. Iya kan? Ustadz di jurabe ngaji, sedih pajak, celana dalam, sak macam nih. Sing tuku wong wedok jamaah ngaji. Ustadz,
Shadaqallahul adzim temenan Qur'ane. Paham? Loh, emangnya haram dodolan pakaian dalam? Nggak haram, siapa sih ngomong haram? Nggak haram, nggak pantas. Pantas itu kalau Anda punya tuku nggak apa-apa jualan pakaian dalam, tapi sing nunggu kudu kon, sing nunggu karyawanmu, lah sing nunggu awakmu ya aneh, iya kan? Jadi dari kita masing-masing itu menyesuaikan, termasuk gitu. Ustadz misal apa main PS pantas apa enggak? Hah? Pantas. Apa gak pantas? Haram tak? Sih gak pantas itu Ustadz nyewa PS di rental lunggu medingkrak PS-an lagi muridnya. Lu haram tau Ustadz? Kan boleh, kita menghibur, menyenangkan. Muru'ah itu apa namanya? Kehormatan, harga diri lah bahasanya. Oh berarti Ustadz itu menjaga image ya. Kudu menjaga image. Orang itu Allah muliakan dengan ilmu, maka jangan rendahkan ilmu tadi itu. Kan tidak enak, ya kan? Mari kita difoto ambil paparazzi foto cekrek langsung melebu gitu Ustadz teko kini main PS ketemuan lah tidak enak lah, ya kan? Oh main kartu, main remi. Ustadz main remi corong di gini, aku tidak ngambil kaji ma'aruf kaji hamid turinan normal biasa. Dia orang ingin jing. Oh ini kata lah apa nih? Ustadz, kita nggak mampu kok Ustadz. Kita minum teh malah kita ini. Kalau ada hukumannya, biasanya kan main remi ada hukumannya, apa? Toletan. Ya lagi Ustadz juga berlaku lah rek. Seakan Ustadz dijiwit ya penjepit. Kalau muruh air ngarepe muridé. Nggak apa-apa. Semuanya mengkondisikan, menyesuaikan tempat. Bal-balan gak apa-apa Ustadz bal-balan. Si gak pantes iku Ustadz bal-balan katokan cekak, enggak pantes bal-balan katokan cekak. Ya boh. Biasa aja. Alhasil sudah mudah-mudahan fa'inal umur tak jadi bil maqadir, karena segala perkara itu akan berjalan sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti kehendak manusia, tapi mengikuti ketentuan Allah Subhanahu